Selamat subuh teman-teman semuanya. Saya Halim Gunawan Saputra dari kelas 10A absen 5. Jadi di sini tugas kita yaitu adalah biologi. Kita disuruh mencari biotik dan abiotik. Jadi di sini ada semut. Jadi semut itu berguna untuk menjadi komponen rantai makanan. Jadi semut tuh menjadi sumber nutrisi penting bagi berbagai hewan lain seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Lalu sebagai penyubur tanah juga. Semut itu lebih efektif daripada cacing. Lalu di sini juga ada tanaman. Tanaman adalah komponen biotik utama dalam ekosistem karena merupakan makhluk hidup yang berfungsi sebagai produsen. Lalu di sini kita masuk ke kamar manusia. Jadi di sini kan ada manusia. Jadi manusia itu komponen biotik atau makhluk hidup yang paling berpengaruh pada ekosistem. Bertindak sebagai konsumen tingkat tinggi yang memiliki kemampuan unik untuk mengubah, mengelola, atau merusak lingkungan demi kebutuhan hidupnya. Lalu di sini ada tanaman. Tanaman adalah komponen biotik utama dalam ekosistem karena merupakan makhluk hidup yang berfungsi sebagai produsen. Lalu yang pertama dari abiotik di sini tuh ada udara. Udara adalah komponen abiotik berupa campuran gas di atmosfer yang krusial bagi kehidupan. Terdiri dari oksigen, karbon dioksida, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada pasir. Pasir adalah komponen abiotik yang krusial dalam ekosistem, berfungsi sebagai habitat, substrat, penompa fisik, dan penyedia mineral. Lalu di sini ada batu. Batu adalah salah satu contoh komponen abiotik dalam ekosistem yang berperan vital sebagai pembentuk fisik lingkungan atau bangunan. Batu juga berfungsi untuk menyediakan habitat bagi mikroorganisme atau tumbuhan, menahan erosi tanah, mengatur drainase, serta melindungi makhluk hidup dari cuaca ekstrim. Lalu sini ada tanah. Jadi tanah itu adalah tempat tumbuh tanaman dan tempat hidup berbagai organisme seperti cacing dan lain-lain. Waduh. Ngapain di sini ada air nyiram-nyiram ke tanaman? Nah, jadi guys, air itu adalah komponen abiotik yang krusial dalam ekosistem. Air berfungsi sebagai habitat, pelarut nutrisi, pengatur suhu, dan bahan baku utama fotosintesis bagi makhluk hidup. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Komponen biotik dan abiotik merupakan dua unsur penting membentuk suatu ekosistem. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Makhluk hidup ini saling berinteraksi satu sama lain. Misalnya melalui hubungan makan dan dimakan, kerjasama maupun persaingan untuk mendapatkan makanan dan tempat hidup. Sementara itu, komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di lingkungan, seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari, suhu, serta kelembapan. Walaupun dia tidak hidup, komponen abiotik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Hewan membutuhkan air untuk minum. Dan semua makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Dan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya bekerja sama untuk membentuk keseimbangan dalam ekosistem. Dan jika salah satu komponen itu terganggu, maka keseimbangan lingkungan juga dapat terganggu. Oleh karena itu, manusia harus tetap menjaga lingkungan agar hubungan antara komponen biotik dan abiotik tetap seimbang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Terima kasih.